Sahabat, kita sekali lagi bertemu dengan Bang Yasin Kara. Kita mau bincang-bincang nih tentang situasi yang aktual ya. Terutama ini kan ada berita-berita yang tidak enak ya. Ada apel pasukan berani matinya Jokowi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah itu hanya sekedar untuk menunjuk kekuatan atau ada hal-hal lain. Saya sendiri tidak paham. Tetapi saya melihat ada fenomena yang cukup memprihatinkan, bahwa Jokowi kelihatannya semakin kemari semakin dihujat, dan dihujatnya itu bukan di ruang terbatas seperti medsos, tetapi di ruang publik, seperti misalnya terjadi di GBK kemarin ketika pertandingan Indonesia-Australia. Jokowi diteriaki dengan teriakan-teriakan yang tidak sopan. Dan tentu ini menarik perhatian kita, dan kita bincang-bincang dengan Bang Yasin Kara. Assalamualaikum Bang Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita lihat ini kan ada fenomena, ada kemungkinan Jokowi ini turunnya tidak landai. Artinya dia nanti ketika dia berhenti masih banyak persoalan. Masih banyak orang-orang yang mungkin akan menyudutkan dia. Itu abang melihatnya seperti apa, Bang? Kalau kita lihat dari perjalanan Jokowi, ini kan berawal dari sikapnya yang ingin mempertahankan posisinya terus-menerus. 3 periode, kalau bukan 3 periode perpanjangan, kalau bukan perpanjangan, lalu kemudian anaknya diturunkan sebagai ini, lalu kemudian itu diwarnai dengan sesuatu yang tidak wajar dalam politik, di mana presiden ikut cawe-cawe dalam proses politik. Ini kemudian membangkitkan pertanyaan. Memang kenyataan seperti ini harus dikritisi. Karena kenapa? Kalau tidak dikritisi, lalu kemudian kita bisa ke bawah arus melakukan justifikasi processing yang kemudian kita anggap ini sebenarnya hal yang biasa saja. Padahal pertanyaan kritis yang harus kita sampaikan adalah, kenapa kok sampai segitunya? Kalau Undang-Undang Dasar sudah mengatakan hanya 2 periode, kenapa mau 3 periode? Kalau masa jabatan sudah membatasi sedemikian itu, kenapa tidak dari awal disiapkan bahwa kita akan bermula dari segini dan tahapan terakhir kita sampai segini? Malah muncul sejumlah kegiatan-kegiatan yang unplanned, tidak direncanakan, tiba-tiba muncul. Yang direncanakan tidak muncul. Banyak, lalu kemudian dijuluki sebagai pembohong. Karena kenapa? Misalnya SMK tidak kunjung terbukti, lapangan kerja semakin banyak yang PHK dan seterusnya. Kenyataan-kenyataan yang kemudian menunjukkan bahwa yang dijanjikan tidak berhasil, yang tidak dijanjikan dibuat-buat. IKN itu bukan sesuatu yang bukan dijanjikan. Ya, tiba masa tiba akal kemudian muncul. Gitu. Boleh kata itu, kalau orang kritis sebenarnya mengatakan karena itu proyek lalu kemudian dilaksanakan. Jadi apa motivasi Jokowi sebetulnya sehingga situasi kelihatan seperti semeraut ini ya? Utang begitu tinggi, ya kan? Kemudian IKN kelihatan terancam terbengkalai. Kemudian daya beli masyarakat yang rendah ini gimana? Betul. Coba jadi gimana? Pertanyaan Bang Komar ini sangat mendasar. Apa motivasi dibalik semua ini? Karena kalau kita lihat orang menjadi cawe-cawe, pengen memperpanjang masa jabatan dan seterusnya, artinya ada sesuatu yang belum tuntas dari Pak Jokowi. Ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi. Bahkan untuk itu lalu kemudian anaknya pun diikutkan agar legowo mendukung Prabowo. Itu kan siapapun bisa membaca seperti itu keadaannya. Jadi dia merasa bahwa di akhir jabatan ini ada yang belum selesai. Ada yang belum selesai. Jadi usaha untuk memperpanjang gagal, kemudian menempatkan anaknya.
sebagai perpanjangan tangan dia toh. Perpanjangan tangannya. Rencana seperti itu. Seperti itu ya. Pasti seperti itu ukurannya. Karena kalau kita bicara kapasitas, kapabilitas, mentalitas tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wapres. Bayangkan kalau Pak Prabowo nanti berhalangan tetap, lalu kemudian itu yang menjadi presiden. Gila itu. Dan mungkin itu sudah dihitung sama dia ya, sama Jokowi ya. Oh mungkin aja, mungkin. Gitu. Karena bayangkan Pak Bang, Fufu Fafa sekarang muncul. Belum lagi sikapnya yang begini-begini di dalam berlaku di dalam politik sangat tidak santun, sangat tidak memiliki. Ya, karena perspektif dia mengenai bagaimana pembangunan yang dilaksanakan juga pasti kocar-kacir. Gimana Bang pembangunan ini menurut Abang evaluasinya gimana? Nah gini, kalau kita pengen lihat, sebenarnya kebutuhan infrastruktur ini sudah ada sejak Pak SBY. SBY itu saya ingat betul statement dari Menteri Hatta Rajasa pada saat itu mengatakan bahwa kita butuh 8.500 triliun untuk membangun infrastruktur. Dan betul, sekarang Pak Jokowi menghabiskan 8.000, bahkan totalnya sekitar 16-17 ribu triliun. Ada yang mengakumulasikan dengan bunga dan segala macam pembiayaan sampai tahun ke depan ini bisa mencapai 20.000 triliun. Angka itu projektif. Persoalannya kemudian adalah bahwa dalam niat baik menghasilkan infrastruktur. Jadi kalau kita tanyakan, perlu nggak infrastruktur ini? Siapapun pasti akan mengatakan perlu infrastruktur ini. Yang persoalan ketika infrastruktur ini dilaksanakan, lalu kemudian di baliknya ada tunggangan kepentingan pribadi atau keluarga, di situ masalahnya. Misalnya gini, saya bangun Pak Jokowi membangun infrastruktur baik jalan tol, bendungan, lapangan terbang dan macam-macam yang lainnya yang disiapkan itu. Tetapi lalu kemudian itu turnkey project, di mana pelaksananya itu berbasis pada dari mana sumber pendanaan yang memicu inisial maupun mayoritas itu datang. Misalnya paling dekat ya kita sebut aja China sekarang ini. Kalau dia turnkey project, selayaknya kan dia menjadi lebih efisien. Tetapi para penggiat di jalan tol yang selama ini ada, yang kemudian sekarang ini sudah ada yang sudah pensiun, ada yang sudah tidak, ini mengevaluasi. Kenapa ini kok harganya menjadi 2 kali lipat, bahkan ada yang sampai 3 kali lipat. Misalnya panjang dari jalan tol yang biasa itu. Sementara kita lihat pelabuhan dipenuhi oleh bangunan-bangunan pracetak yang diimpor dari China. Yang misalnya jalan tol panjang itu umumnya itu hanya tiang pancangnya yang dibangun menggunakan pasir, kerikil, semen yang diaduk di dalam negeri. Semennya pun impor semuanya dari China. Lah, kok menjadi lebih mahal? Pertanyaan-pertanyaan ini kan terbawa. Apa tidak mungkin ada sesuatu yang bersifat berbau kriminal di balik ini? Ya, itu kan karena angka begitu besar ya. Angkanya demikian besar. Begitu besar ya, kita nggak tahu. Dan harga satuannya menjadi lebih tinggi. Lalu kemudian pertanyaannya lalu kok berimbas kepada keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Iya, iya. Nah, kalau dihubungkan itu baru kita ketemu bahwa jalan tol ini mungkin bermasalah. Bahwa bendungan ini mungkin bermasalah. Kalau dia nggak ada nanti mungkin akan dibuka orang. Kalau dibuka orang. Iya, iya. Jadi itu rasionalnya di situ ya. Rasionalnya di situ. Fakta-faktanya misalnya begini. Hilirisasi nikel apa dan seterusnya kayak gitu. Faktanya ada pengiriman 5 juta ton nikel ke China yang di Indonesia tidak ada surat-suratnya, di China ada surat-suratnya. Siapa yang menjadi eksportirnya?
Kalau dia tidak memiliki surat-surat di Indonesia, itu kan artinya tidak membayar apa-apa di Indonesia. Sudah sedemikian kecilnya pembayaran royalti pajak di Indonesia, bahkan mereka dapat semacam tax amnesty atau tax holiday di dalam negeri, lalu kemudian kirim ke luar negeri, di sana tercatat sebagai komoditas komersial 5 juta ton. Itu angka yang tidak sedikit, mungkin butuh ratusan ribuan kapal untuk mengangkat itu keluar. Dan siapa yang belakangan ada tanda-tanda siapa yang terlibat. Dan itu belum terlalu lama kemarin kejadian. Belum terlalu lama, itu contoh-contoh. Sementara hilirisasi yang kemudian ditunggangi dengan kepentingan. iya. Mungkin hilirisasinya sendiri benar, bangun tol sendiri benar, bangun bendungan sendiri benar. Tetapi ketika kita menggunakannya, membangun itu dengan pretensi mendapat keuntungan di balik itu, di situ masalahnya. Nah, disitulah kita memahami kenapa orang pada ribut mengenai bagaimana Jokowi ini. Karena apa dampaknya? Bang Komar, APBN kita ini tadinya kita memiliki 2.700 triliun. Sebelumnya di masa SBY sampai sekarang, kemarin sebelum Jokowi, 2.700 triliun kita belanjakan dalam negeri. Setelah Jokowi, di mana kita terpaksa harus membayar 1.200 triliun, tinggal 1.800 triliun yang bisa belanjakan dalam negeri. Hitungannya seperti ini ilmiahnya. Kalau sudah terpotong 1.000 sampai 1.200 triliun, dan kemudian multiplier efeknya, artinya efek sebaran dana APBN itu masuk dalam masyarakat itu adalah 3 kali lipat. Itu yang disebut dengan multiplier effect. 3 kali lipat, maka itu sama dengan sebenarnya gara-gara kita membayar hutang, membayar bunga keluar, berkurang dana yang beredar dalam masyarakat itu 3.600 triliun. Dan itu terbukti dengan rendahnya daya beli ya. Akibatnya seperti itu. Lihat saja masyarakat-masyarakat. Semua pada pas-pasnya kemarin ini salon tidak bisa beroperasi, tukang reparasi. Kuliner pada tutup. Tukang reparasi mobil berkurang, kuliner tutup, kemudian PHK lagi. PHK. Ya karena daya beli masyarakat kurang, beli baju kurang, ya tekstil mati. Kan itu apa namanya? Dampak yang rasional sekali. Nah, itu Bang Komar. Jadi kalau kita mau pahami, kenapa kok orang ribut? Kenapa kok cawe-cawe itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena di balik cawe-cawe itu ada kepentingan yang harus diselamatkan. Nah, pertanyaan kita, apakah Pak Prabowo akan ikut menyelamatkan itu? Problem dia ya. Problem itu. Menurut saya, kalau dia lakukan itu, artinya ya udah jangan berharap lagi dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo mengatakan silakan murnikan keadaan bangsa kita supaya kita kembali menjadi, nantilah kalau ketemu kemurniannya lalu kemudian kita melangkah bagaimana yang terbaik bagi bangsa kita, tentu kita bilang siapa jenderal kita laksanakan. Gitu. Oke, Bang Yasin, saya kira clear ya bahwa terjawab pertanyaan mengapa Jokowi cawe-cawe ya. Ya. Dan kemungkinan ke depan juga sudah kita baca ya apa yang akan terjadi ya. Ya. Terkait dengan Jokowi, bukan terkait Prabowo ya. Kalau Prabowo kan dia tinggal bagaimana dia pandai memanage keadaan ini ya. Memanage dan mengatur serba kekurangan yang akan terjadi pada dirinya. Ya, baik. Sekian sahabat, saya kira terima kasih Bang Yasin Kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.